Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Permatasari dengan NPM 10020219034, asal dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait hasil penelitian saya yang berjudul Analisis SWOT Strategi Dakwah dalam Media Sosial TikTok, studi kasus pada akun @kadamsidik00. Baik, penelitian ini awalnya dilatar belakangi pada pesatnya revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi yang salah satunya merupakan media sosial. Media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia ialah TikTok. Hal ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kata Media Network yang menyatakan bahwa persentase pengguna media sosial TikTok di Indonesia terus mengalami peningkatan. Mulanya pada tahun 2020 berada pada persentase 17%, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 40%. Pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media untuk berdakwah dirasa sangat efektif karena melihat dari banyaknya pengguna dari media sosial TikTok itu sendiri. Dan sangat disayangkan jika TikTok hanya dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi dan menerima informasi saja. Karena lebih dari itu, media sosial TikTok pun dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berdakwah, menyebar kebaikan, dan mengajak orang untuk menuju kebaikan. Salah satu dai yang memanfaatkan media sosial TikTok sebagai media untuk berdakwah ialah akun bernama @kadamsidik00. Saat ini, berdasarkan data terbaru, akun kadamsidik00 telah mendapatkan 5,9 juta lebih pengikut dan telah mengupload sebanyak 1.000 lebih video di dalam akunnya. Dan video-video yang telah diuploadnya pun telah mendapatkan ratusan hingga jutaan penonton, serta telah mendapatkan komentar-komentar positif yang ditujukan pada video yang diuploadnya tersebut. Maka, melihat dari banyaknya penonton, pengikut, serta komentar positif yang telah didapatkan oleh akun kadamsidik00, pastinya memiliki strategi yang perlu diperhatikan demi keberhasilan tujuan dakwah itu sendiri. Melihat pentingnya strategi dakwah tersebut, maka diperlukan adanya analisis untuk memaksimalkan kegiatan dakwah. Terdapat model analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dakwah di media sosial TikTok, yaitu analisis SWOT. Peran SWOT di sini ialah untuk mengetahui dampak positif maupun dampak negatif yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh dai, sehingga untuk kedepannya dai dapat lebih memperhatikan ide dan pengemasan kontennya yang lebih kreatif lagi, yang juga dapat menarik penonton lebih banyak dan lebih luas lagi. Maka berdasarkan yang telah saya paparkan sebelumnya, analisis SWOT strategi dakwah dalam media sosial TikTok, akun kadamsidik00 ini sangat penting untuk dilakukan. Karena melihat dari aplikasi TikTok ini sendiri, yang kedepannya akan semakin terus berkembang pesat dengan berbagai jenis konten, nyatanya masih terdapat kelebihan, kekurangan, peluang, serta ancaman yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Maka berangkat dari latar belakang yang telah saya sebutkan, rumusan masalah atau yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strength atau kekuatan strategi dakwah dalam media sosial TikTok akun kadamsidik00. Yang kedua, untuk mengetahui weakness atau kelemahan strategi dakwah dalam media sosial TikTok akun kadamsidik00. Yang ketiga, untuk mengetahui opportunity atau peluang strategi dakwah dalam media sosial TikTok akun kadamsidik00. Dan yang keempat, untuk mengetahui threats atau ancaman strategi dakwah dalam media sosial TikTok akun kadamsidik00. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian dimulai dengan pendekatan dan metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Yang kedua ada subjek dan objek penelitian. Subjeknya ialah Husain Basyaiban selaku pemilik akun dari @kadamsidik00 dan objek penelitiannya ialah analisis SWOT strategi dakwah akun kadamsidik00. Kemudian jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 metode ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan yang terakhir ada analisis data. Di sini saya menggunakan analisis data kualitatif yang didasarkan pada buku metode penelitian kualitatif menurut Afrijal yang terdiri dari 3 poin, yaitu reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Berikut merupakan kajian pustaka atau yang menjadi rujukan sebelum saya melakukan penelitian ini, di mana dari ketiga rujukan ini, ketiganya sama-sama meneliti terkait pemanfaatan media sosial untuk digunakan sebagai media berdakwah. Dan untuk segi perbedaannya hanya berbeda pada beberapa variabelnya saja. Berikut merupakan kerangka pemikiran pada penelitian yang saya lakukan. Dan kajian teori pada penelitian ini terdapat 7 poin. Yang pertama ada analisis SWOT, kemudian strategi dakwah, media sosial, TikTok, dan teori new media. Berlanjut pada kehasil penelitian dan analisis pembahasan dimulai dari yang pertama, pada gambar sebelah kiri menunjukkan profil atau foto dari Husain Basyaiban selaku pemilik akun @kadamsidik00, dan yang sebelah kanan menampilkan foto atau gambar tampilan dari akun TikTok @kadamsidik00. Masuk ke pembahasan, di sini saya menggunakan teori analisis SWOT menurut Birch dan Robinson. Menurut Birch dan Robinson, analisis SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman dari suatu organisasi. Analisis SWOT merupakan cara yang sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang paling baik di antara mereka. Strategi yang efektif itu ialah strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang dan dapat meminimalkan kelemahan serta ancaman. Berikut pembahasan terkait analisis SWOT strategi dakwah dalam media sosial TikTok pada akun @kadamsidik00, dimulai pada poin strength atau kekuatan yang terdiri dari 6 poin, mulai dari subjek dakwah hingga ke strategi dakwah yang terlampir sebagai berikut.
Kemudian dilanjut pada poin weakness atau kelemahan yang terdiri dari 3 poin, mulai dari subjek dakwah hingga media dakwah yang terlampir sebagai berikut. Kemudian ada poin opportunity atau peluang yang terdiri dari 3 poin, mulai dari subjek dakwah hingga ke strategi dakwah yang terlampir sebagai berikut. Dan yang terakhir ada poin threats atau ancaman yang terdiri dari 3 poin, mulai dari subjek dakwah hingga ke efek dakwah yang terlampir sebagai berikut. Berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan yang saya dapat kemukakan. Yang pertama, akun @hadamsidik00 dilihat menggunakan analisis SWOT, nyatanya memiliki kelebihan serta peluang yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahan serta ancaman yang ada. Hal ini dikarenakan akun @hadamsidik00 telah mengevaluasi serta memperbaiki kelemahan serta ancaman yang terjadi sehingga tidak terus berkelanjutan pada kegiatan dakwah yang dilakukannya. Yang kedua, hasil penelitian ini merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Fakultas Dakwah karena dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi kelebihan, kelemahan, peluang serta ancaman pada keberlangsungan kegiatan dakwah, khususnya pada media sosial dan salah satunya merupakan TikTok. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan yang baik bagi Fakultas Dakwah karena dapat meningkatkan kegiatan dakwah yang semakin kreatif dan inovatif lagi untuk kedepannya, yakni dengan memanfaatkan media sosial. Terakhir, terdapat saran yang saya tujukan kepada 3 pihak, dimulai yang pertama untuk akun @hadamsidik00 yang terlampir sebagai berikut, yang kedua untuk Fakultas Dakwah yang terlampir sebagai berikut, dan yang terakhir ada untuk penelitian selanjutnya yang terlampir sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.